Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hadiyati, NPM 2020-7370115. Di sini saya ingin memaparkan mengenai kesehatan keselamatan kerja dalam perusahaan dan sekolah. Untuk memenuhi perkuliahan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen Dr. Hajah Megawati. Arti kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Kesehatan atau health kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan sebagai unsur-unsur yang menunjang terhadap jiwa, raga, dan lingkungan kerja yang sehat. Sedangkan keselamatan atau safety kerja adalah sebagian dari ilmu pengetahuan yang penerapannya sebagai unsur-unsur penunjang seorang karyawan agar selamat saat sedang bekerja dan setelah mengerjakan pekerjaannya. Keamanan atau security. Kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman. Definisi ketiga, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Sedangkan menurut International Labour Organization atau ILO, Organisasi Perburuhan Internasional PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss, mendefinisikan ketiga sebagai sebuah kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja adalah 1. Penerapan K3 memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaannya, diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan penerapan K3 adalah tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 antara lain 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pengendalian risiko K3 di perusahaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menghilangkan, mengamankan, dan mengendalikan sumber-sumber bahaya atau gejala-gejala yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja adalah peraturan perundang-undangan. 2. Standarisasi. 3. Inspeksi. 4. Riset teknis. 5. Riset medis. 6. Riset psikologis. Untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan, antara lain usahanya adalah 1. Pencegahan kecelakaan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin. 2. Menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. 3. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau bagi calon pekerja untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan barunya, baik secara fisik maupun mental. 4. Pemeriksaan kesehatan berkala atau ulangan, yaitu untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan pada pekerja.
5. Melakukan pengawasan dengan baik. 6. Memasang tanda-tanda peringatan. 7. Melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. 8. Pemasangan label dan tanda peringatan. 9. Pengolahan dan pengangkutan dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan. Mencegah dan menanggulangi kecelakaan yang lain dengan pendekatan yaitu peralatan pelindungan diri, baik di proyek maupun di ruangan. Kacamata, gunakan kacamata yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda tangani. Misalnya untuk pekerjaan las, diperlukan kacamata dengan kaca yang dapat menyaring sinar las. Sepatu, gunakan sepatu yang dapat melindungi kaki dari berat yang menimpa kaki, paku, atau benda tajam lainnya. Benda pijar dan asam yang mungkin terinjak. Sepatu untuk pekerja listrik harus berbahan non-konduktor tanpa paku dan logam. Sarung tangan, gunakan sarung tangan yang tidak menghalangi gerak jari dan tangan. Pilihlah sarung tangan dengan bahan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditangani. Helm, pengamanan, gunakan topi yang dapat melindungi kepala dari tertimpa benda jatuh atau benda lain yang bergerak, tetapi tetap ringan. Alat pelindung telinga atau earplug untuk melindungi pekerja dari kebisingan, benda bergerak, percikan bahan berbahaya. Alat pelindung paru-paru untuk melindungi pekerja dari bahaya polusi udara, gas beracun, atau kemungkinan yang lain. Alat pelindung lainnya seperti tali pengaman untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjatuhnya benda. Sekarang kita membahas tentang macam-macam program kesehatan karyawan. Yaitu 1. Membuat lingkungan atau tempat bekerja yang bersih, cukup sirkulasi udara dan cahaya. 2. Menyediakan toilet yang memadai. 3. Menyediakan tempat kerja yang aman. 4. Memasang peringatan dan himbauan mengenai kesehatan kerja pada tempat yang mudah terlihat. Program kesehatan yang harus dilakukan perusahaan yaitu upaya-upaya kesehatan tenaga kerja yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah 1. Membuat lingkungan atau tempat bekerja yang bersih, cukup sirkulasi udara dan cahaya. Menyediakan toilet yang memadai, menyediakan tempat kerja yang aman, memasang peringatan dan himbauan mengenai kesehatan kerja pada tempat yang mudah terlihat. Kewajiban perusahaan untuk pekerja yaitu mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Itu sesuai pasal 31 Perpres nomor 82 tahun 2018, iuran jaminan kesehatan setiap bulan adalah 5% dari upah per bulan. Ketentuannya sebesar 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja yang diberikan dalam bentuk tunjangan BPJS Kesehatan Karyawan, sedangkan 1% dibayar oleh karyawan. Besaran upah yang dijadikan dasar hitung iuran BPJS Kesehatan Karyawan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan terbaru mengenai batas atas dan bawah upah karyawan diatur dalam pasal 32 Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019. Batas upah tertinggi adalah sebesar 12 juta, yang artinya karyawan yang memiliki nominal penghasilan di atas 12 juta dalam perhitungan iuran BPJS dianggap memiliki gaji 12 juta. Sementara itu, upah terendah adalah upah minimum kabupaten dan kota. Tujuan dari penerapan K3 di perusahaan itu, tujuan utamanya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain melindungi dan menjamin keselamatan kerja setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat bekerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sekarang kita yang bahas adalah keselamatan keamanan kesehatan di sekolah
khususnya di SMK Nusa Putra. Keamanan di sekolah, kita dapat mengenai pengertian sekolah. Sekolah ialah lembaga tempat berlangsungnya pendidikan, tempat proses belajar mengajar dan siswa berlatih agar kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Untuk terlaksananya dan tercapainya tujuan di atas, perlu adanya usaha atau itikad, pengertian dari kerjasama antara seluruh personel sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa dengan orang tua atau wali murid dan masyarakat serta instansi terkait. Aturan tata tertib dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif mendukung tujuan pendidikan, sehingga kegairahan siswa belajar dan guru mengajar dapat terjadi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Keamanan dan keselamatan sekolah harus mengikuti peraturan sekolah seperti siswa wajib mentaati peraturan sekolah, seperti siswa wajib turut berpartisipasi, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerapian kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekitar sekolah. Siswa tidak diperkenankan membuat gaduh atau keributan dalam kelas, sehingga mengganggu ketertiban kelas lain. Siswa diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori dan atau mencoret-coret meja, kursi, tembok, WC, dan fasilitas sekolah atau fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dan siswa diwajibkan menjaga dan memelihara fasilitas sekolah di dalam dan di luar kelas. Pendidikan kesehatan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah, pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan dengan bekerjasama dengan Puskesmas, yaitu SMK Nusa Putra bekerjasama dengan Puskesmas Karawaci Baru melalui peningkatan pengetahuan keterampilan, terutama melalui peningkatan pemahaman dan konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat, sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup bersih, sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan kurikuler di sekolah menengah atas kejuruan atau madrasah aliyah, melalui peningkatan keterampilan, siswa mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, mencakup siswa tidak merokok, kebiasaan cuci tangan pakai sabun, konsumsi minuman dan makanan sehat, penggunaan jamban sehat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah, pemberantasan jentik nyamuk, pemantauan berat badan dan tinggi badan secara teratur, membuat sampah pada tempatnya, etika batuk dan bersin, pengelolaan kebersihan saat menstruasi, kebersihan gigi dan mulut, bahaya narkoba dan miras, bahaya HIV atau AIDS dan seks bebas, kebersihan reproduksi, memahami dan menghindari penyakit menular, pemahaman tentang kesegaran jasmani dan perundungan atau bullying. Tujuan UKS. Usaha kesehatan sekolah madrasah bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan pendidikan. Usaha kesehatan sekolah atau madrasah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Tujuan pendidikan dan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan atau aspek tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, fisik, mental, dan sosial agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik memiliki adab sopan santun dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup. Memiliki keterampilan dalam pelaksanaan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Memiliki pertumbuhan termasuk tambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis. Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar, narkoba, miras, alkohol, dan zat adiktif, serta gaya hidup tidak sehat. Pengendalian risiko itu pemeliharaan ruang dan bangun berupa atap dan talang dibersihkan secara berkala, pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal 1 kali sehari, pembersihan ruang sekolah menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu, membersihkan lantai dengan menggunakan larutan disinfektan. Pencahayaan dan kesilauan. Pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang. Pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan. Ventilasi. Ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistem silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan. Pada kelas atau ruang yang menggunakan AC, harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup. Agar terjadi penyegaran pada ruangan ber-AC, jendela harus dibuka terlebih dahulu, minimal 1 jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan. Filter AC harus dicuci minimal 3 bulan sekali. Kepadatan ruang kelas. Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 2 meter persegi. Dan harus ada rotasi tempat duduk. Jarak papan tulis. Jarak papan tulis dengan meja peserta didik paling depan minimal 2,5 meter. Dan ini sudah dipenuhi oleh SMK Nusa Putra. Sarana cuci tangan. Tersedia air bersih yang mengalir dan sabun cairan antiseptik. Kebisingan, lokasi jauh dari keramaian, misalnya pasar, terminal. Jika karena SMK Nusa Putra berlokasi pada jalan protokol untuk mencegah kebisingannya, yaitu dengan pagar yang tinggi. Air bersih, sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran. Toilet atau jamban, toilet harus bersih dan tidak berbau. Dan penggunaan toilet sebelum dan sesudah penggunaan harus disiram. Perbandingan toilet pria dan wanita adalah pria 1:40 dan wanita 1:25. Sampah. Setiap kelas disediakan sampah di dalam maupun di luar kelas. Sarana pembuangan air limbah. Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal 1 kali seminggu. Faktor atau pembawa penyakit yaitu kerja bakti rutin 1 kali minggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk. Ada kolam, yaitu dirawat agar tidak ada jentik nyamuk. Halaman, adanya penghijauan. Melakukan kebersihan halaman sekolah 1 minggu sekali. Menghilangkan genangan air. Meja dan kursi peserta didik. Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis. Perilaku PHBS, misalnya tidak merokok, menggunakan obat-obat terlarang di sekolah, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah BAB, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktivitas lainnya. Pembiasaan mencuci tangan ini sudah mulai terbiasa selama masa pandemi ini. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat dilakukan oleh kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atau sebagai ketua tim pelaksana UKS di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan
sekolah masing-masing. Ya, kepala sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua atau komite, kader UKS, dan lain-lain. Guru dalam pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat, guru mempunyai peranan penting antara lain dengan cara memberikan pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sekolah sehat dan memberikan bimbingan atau contoh dan tauladan. Peserta didik diharapkan ikut berperan secara efektif dalam menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah, piket kelas, menjaga dan memelihara lingkungan sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat, dan masing-masing pokja atau UKS melaksanakan tugasnya dengan baik. Pegawai sekolah merupakan warga sekolah baik yang tinggal di lingkungan sekolah atau tidak, wajib melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sekolah sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. UKS dan UKM itu atau kesehatan sekolah adanya harus dimonitoring. Ya, monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan atau sedang atau sudah dilaksanakan agar program UKS atau kesehatan sekolah senantiasa sesuai dengan tuntutan kebutuhan setiap waktu. Maka umpan balik dari lapangan sangat diperlukan. Untuk itu perlu diadakan monitoring secara terus-menerus, baik terhadap persiapan maupun proses pelaksanaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut. Monitoring dilakukan oleh tim pelaksana UKS pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan pelaksanaan monitoring ini dilakukan dengan frekuensi sebagai berikut. Kepala sekolah selaku ketua tim pelaksana UKS melakukan monitoring terhadap pelaksanaan trias UKS secara terus-menerus. Adanya penjaringan data dan informasi dilakukan dengan wawancara dan pengamatan yang selanjutnya dicatat pada instrumen monitoring dan dilakukan oleh guru pembina atau melibatkan kader UKS atau UKM. Implementasi K3 di sekolah SMK Nusa Putra selama pandemi ini, ya, untuk K3 wajib diterapkan di setiap sekolah, khususnya di sekolah SMK Nusa Putra, dengan menjaga jarak tempat duduk minimal 1,5 meter, tersedianya ruang singgah sebelum masuk kelas, dan jika ada siswa yang terdeteksi suhu tinggi sebelum masuk kelas, harus masuk ke ruang singgah, dan ruang singgah ini terpisah dari ruang UKS. Membatasi jumlah peserta didik di dalam kelas, yakni sebanyak 18 orang atau 50% untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadwal pelajar dengan sistem shipping atau bergiliran. Dengan pelaksanaan di Nusa Putra itu memakai nomor absen atau nomor urut dari 1 sampai dengan 15 misalkan hari Senin, dan absen dengan nomor urut 16 sampai 30 untuk hari Selasa. Untuk bergantian untuk minggu selanjutnya. Siswa sebelum masuk ke kelas dicek suhu terlebih dahulu dan diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Siswa diwajibkan menggunakan masker kain dan tidak melepasnya selama di kelas. Menerapkan etika batuk dan bersin. Siswa harus dalam keadaan kondisi sehat, atau jika sedang mengidap sakit lain harus dalam kondisi terkontrol. Ya, adanya pemasangan spanduk wajib memakai masker. Harus dalam kondisi sehat atau jika sedang angin harus terkontrol, menggunakan masker kain 3 lapis atau menggunakan masker bedah, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan atau menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Waktu pelaporan UKS itu dilakukan atau disampaikan 2 kali dalam setahun, yaitu berupa laporan tengah tahunan dan laporan tahunan. Dampak pelaksanaan UKS terhadap peserta didik secara sederhana,
yaitu presentasi rata-rata peserta didik yang sakit dan keadaan berat badan, tinggi badan, keadaan gizi, kesehatan, kebersihan peserta didik secara umum, kreativitas, dan prestasi peserta didik. Dengan adanya pedoman, pembinaan, dan pengembangan UKS atau kerjasama antara sekolah dengan puskesmas, sekolah madrasah diharapkan dapat melaksanakan dengan tertib, baik, dan benar, sehingga upaya meningkatkan perilaku hidup sehat peserta didik dan lingkungan sekolah yang bersih sehingga K3 tercapai dan khusus untuk siswi perempuan ya, tidak terjadinya lagi siswi mengalami kekurangan darah atau anemia. Berikut saya sajikan video dari Puskesmas Karawaci Baru untuk siswi agar lebih memahami bagaimana menggunakan tablet tambah darah dan bagaimana kebersihan yang harus dilakukan selama di sekolah dan di luar sekolah. Mari kita lihat. Hai, sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini, sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya? Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Ketiga,
Kebiasaan makan yang kurang baik yaitu asupan zat besi yang kurang, terutama dari pangan hewani. Kalian tahu nggak? Saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan. Padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia. Caranya gimana? Caranya, penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani terutama daging karena takut gemuk. Benar nggak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak. Bila dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? TTD diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan, sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak, karena tubuh kita mempunyai pengaturan zat